Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya Ibu Enda selaku dosen dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan untuk S2 PEMAT angkatan 2020 kelas C, dan selamat pagi teman-teman kelas C semuanya dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal tesis yang sudah saya siapkan. Perkenalkan, saya Efrem Alvandro Pascal Geong. Sini saya mengambil topik pengembangan perangkat pembelajaran dengan metode guided inquiry pada materi garis dan sudut, berorientasi pada kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-efikasi siswa. Nah, di sini ada beberapa poin yang melatar belakangi saya mengambil topik ini dari beberapa artikel yang sebelumnya sudah saya baca ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang sudah saya baca. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ternyata masih terdapat tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu yang masih belum maksimal atau dapat dikatakan masih sangat rendah. Kemudian yang kedua itu terkait pentingnya self-efikasi dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga itu terdapat hubungan yang positif antara kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-efikasi siswa, yang artinya bahwa dari beberapa penelitian itu dinyatakan bahwa siswa dengan tingkat self-efikasi yang tinggi akan mempunyai kemampuan pemahaman konsep yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai tingkat self-efikasi sedang ataupun yang rendah. Kemudian poin terakhir itu, pembelajaran dengan metode guided inquiry sendiri dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Kemudian pada kajian pustaka bagian kajian teori itu ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran matematika, materi garis dan sudut untuk siswa kelas 7 SMP. Kemudian yang kedua itu metode pembelajaran guided inquiry. Yang ketiga tentang kemampuan pemahaman konsep matematis. Dan yang keempat itu ada self-efikasi. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya sendiri terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama itu jenis penelitiannya. Untuk jenis penelitian sendiri saya menggunakan penelitian pengembangan ataupun research and development. Nah, di sini yang saya kembangkan ialah produk pembelajaran berupa perangkat pembelajaran yaitu RPP dan juga LKS. Kemudian untuk prosedur pengembangannya sesuai dengan model pengembangan yang saya gunakan yaitu model ADI. Nah, untuk tahap yang pertama dari model ADI itu sendiri adalah tahap analisis. Nah, pada tahap analisis ini sendiri ada 3 analisis yang saya gunakan, yaitu analisis kebutuhan, kemudian analisis materi, dan juga analisis karakteristik peserta didik. Kemudian tahap yang kedua itu ada desain penyusunan RPP, kemudian penyusunan LKS, kemudian penyusunan instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis, dan juga ada penyusunan angket self-efikasi. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap development atau pengembangan. Nah, di situ ada pengembangan RPP dan LKS, kemudian ada validasi RPP dan LKS, dan juga ada revisi RPP dan LKS. Kemudian untuk tahap implementasinya sendiri akan diuji cobakan di kelas nanti di siswa kelas 7 SMP. Kemudian yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Nanti akan dilihat dari 3 aspek, yaitu dari sisi keefektifan, kepraktisan, dan juga kevalitannya. Kemudian untuk desain uji coba produk ini sendiri, yang pertama itu desain uji coba produk, nanti desain yang sudah dibuat akan diuji cobakan untuk melihat bagaimana tingkat keefektifannya terhadap kemampuan pemahaman konsep dan juga self-efikasi siswa. Kemudian untuk subjek uji cobanya itu sendiri akan diuji cobakan ke siswa kelas 7 SMP. Kemudian untuk jenis datanya, jenis data dari penelitian ini sendiri yaitu ada 2, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Data kuantitatifnya sendiri bersumber dari hasil validasi ahli, penilaian kepraktisan oleh praktisi, angket respon siswa, dan juga observasi. Kemudian data kualitatifnya diperoleh dari saran dan masukan yang diberikan oleh validator. Dan untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya, teknik pengumpulan datanya itu sendiri ada 2, yaitu non-tes dan juga tes. Untuk non-tes itu berupa angket, dan kemudian untuk tesnya sendiri berupa tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian nanti akan dilihat bagaimana
kevalitan, kemudian kepraktisan, dan juga keefektifan dari perangkat pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir itu sendiri ada teknik analisis datanya. Untuk data kualitatif sendiri, nanti akan dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki produk yang digunakan. Dan untuk teknik analisis data kuantitatifnya sendiri ada 3, yaitu analisis kevalitan produk, kemudian analisis kepraktisan produk, dan yang terakhir itu ada analisis keefektifan produk. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.